Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sari Afrilian Putri Ardiani dengan NIM 15234240050 akan menjelaskan hasil dari poster saya yang berjudul Membangun Generasi Maritim Menuju Indonesia Emas Berbasis Pendidikan dan Berdaya Laut untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hapidin MPD. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan 2/3-nya wilayahnya berupa laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, potensi ini belum diiringi dengan kesadaran kolektif akan pentingnya laut dalam kehidupan bangsa. Pendidikan maritim bukan sekedar hanya pengajaran teknis, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter, budaya maritim, dan kesadaran akan pentingnya menjaga habitat laut. Seperti yang digencarkan oleh Dr. Hapidin MPD, kurikulum maritim berbasis LSTEAM dan literasi budaya maritim pada anak usia dini merupakan landasan dalam menumbuhkan karakter bangsa maritim. Melalui pengenalan budaya maritim dan proses pembelajaran, anak-anak dapat memahami identitas bangsanya dan mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan generasi maritim yang peduli dan tangguh. Kita mulai dari pengertian dari pendidikan maritim dan budaya laut. Pendidikan maritim adalah bentuk pendidikan yang memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan kelautan. Ini mencakup pemahaman tentang geografi maritim Indonesia, sumber daya laut, teknologi kelautan, ekonomi maritim, hingga pelestarian ekonomi laut. Pendidikan maritim dapat diterapkan melalui pembelajaran formal maupun non-formal. Sejak jenjang pendidikan dasar, budaya maritim merujuk pada tradisi, nilai kearifan lokal, dan cara hidup masyarakat yang terhubung dengan laut, terutama di komunitas pesisir dan nelayan. Budaya ini tercermin dalam pola mata pencaharian, makanan, perayaan adat, sistem kepercayaan, dan pengetahuan navigasi tradisional. Memahami budaya maritim penting untuk membangun identitas bangsa sebagai negara kepulauan. Selanjutnya ada tujuan dari pendidikan maritim. Yang pertama adalah menanamkan kesadaran maritim sejak dini, agar anak-anak mengenali laut sebagai bagian dari jati diri bangsanya dan tidak terasing dari lingkungan maritim yang menjadi warisan nenek moyang. Yang kedua adalah membentuk generasi maritim yang tangguh, berkarakter, serta memiliki kompetensi dalam menjaga, memanfaatkan, dan mengelola potensi laut secara bijak dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah melestarikan budaya lokal pesisir, dengan melibatkan masyarakat nelayan sebagai pelaku utama dalam pewarisan budaya dan pengetahuan laut yang syarat nilai-nilai kearifan. Lalu ada meningkatkan literasi lingkungan maritim, yakni kemampuan memahami, menganalisis, dan bertindak terhadap isu-isu lingkungan laut seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut. Terakhir ada menguatkan daya saing global, karena generasi yang memahami maritim akan lebih siap untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan laut, dan perdagangan internasional berbasis laut. Selanjutnya adalah strategi implementasi pendidikan maritim. Yang pertama adalah integrasi kurikulum tematik yang menggabungkan aspek kelautan ke dalam mata pelajaran seperti IPS, IPA, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya melalui pendekatan kontekstual berbasis wilayah pesisir. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu PBL atau Project Based Learning, seperti membuat miniatur habitat laut, simulasi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, hingga kampanye menjaga laut di media sosial sekolah. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran luar ruang atau outdoor learning, melalui kunjungan ke pelabuhan, pantai, tempat pelelangan ikan, dan kawasan konservasi laut untuk memberikan pengalaman langsung kepada para siswa. Selanjutnya ada pelatihan guru dalam memahami konten dan metode pembelajaran maritim termasuk penggunaan media pembelajaran yang mendukung visualisasi laut dan budaya pesisir. Yang terakhir ada kolaborasi dengan masyarakat nelayan sebagai mitra pembelajaran.
untuk mengajarkan kearifan lokal seperti musim laut, alat tangkap tradisional, dan ritual laut sebagai ekspresi budaya. Selanjutnya ada peran masyarakat nelayan dalam pendidikan. Yang pertama adalah sebagai sumber pengetahuan lokal. Masyarakat nelayan menyimpan pengalaman dan tradisi turun-temurun yang berkaitan dengan pengelolaan laut, navigasi, serta pelestarian lingkungan laut. Selanjutnya adalah sebagai role model budaya maritim. Jadi, para nelayan dapat memperhatikan cara hidup yang harmonis dengan laut, menjunjung nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan ketangguhan menghadapi alam. Yang ketiga ada sebagai pelatih keterampilan hidup. Mereka dapat melatih siswa dengan mengenal jenis ikan, teknik memancing ramah lingkungan, pengawetan hasil laut, dan menjaga keberlanjutan laut. Yang terakhir adalah sebagai penjaga identitas bangsa dengan melestarikan cerita rakyat, lagu daerah, tarian pesisir, serta perayaan laut yang memperkuat nilai-nilai budaya maritim Indonesia. Selanjutnya ada literasi lingkungan maritim dan pelestarian habitat laut. Yang pertama, kita dapat mengenalkan ekosistem laut sejak dini. Guru dan para orang tua dapat memperkenalkan jenis-jenis ekosistem laut seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun melalui media pembelajaran visual, cerita, dan kunjungan edukatif ke kawasan pesisir. Yang kedua adalah mengajarkan dampak dari ancaman lingkungan laut. Para anak-anak perlu diberikan pemahaman tentang ancaman terhadap laut seperti pencemaran plastik, penangkapan ikan yang merusak reklamasi pantai, dan perubahan iklim agar tumbuh kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Selanjutnya ada mengintegrasikan kampanye cinta laut dalam kegiatan belajar. Siswa dapat diajak membuat poster, video, atau presentasi bertema laut untuk mengedukasi teman-temannya dan menyuarakan pentingnya menjaga habitat laut melalui media sosial atau mading sekolah. Yang terakhir adalah menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan ekologis. Pendidikan karakter yang mengajarkan cinta lingkungan, rasa tanggung jawab, dan kepedulian sosial sangat penting agar para siswa tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kemauan untuk berani bertindak menjaga laut. Selanjutnya adalah beberapa harapan untuk menuju generasi emas maritim Indonesia. Yang pertama, pendidikan maritim dan budaya laut yang terintegrasi sejak dini akan melahirkan generasi emas yang tidak terasing dari identitas maritimnya. Jadi, generasi ini akan tumbuh dengan kesadaran ekologis, kompetensi global, dan karakter nasionalisme yang kuat, serta mampu membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia. Yang ketiga adalah diharapkan pula terjadi penguatan sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, pesisir, dan akademisi dalam mewujudkan sistem pendidikan maritim yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah melalui literasi maritim ini yang kuat, generasi muda akan mampu menciptakan inovasi berbasis potensi kelautan seperti teknologi ramah laut, lalu ada produk ekonomi kreatif pesisir, dan konservasi laut berbasis komunitas. Jadi, membangun generasi maritim bukan sekedar membentuk sumber daya manusia yang terampil dalam bidang kelautan, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang memiliki karakter, jati diri, dan cinta terhadap tanah air serta lautnya. Melalui pendidikan maritim yang berbasis budaya dan lingkungan, anak-anak bangsa akan tumbuh dengan wawasan luas, kepedulian tinggi, dan tanggung jawab terhadap masa depan laut Indonesia. Peran semua pihak termasuk pendidik, masyarakat nelayan, dan orang tua, serta pemerintah sangatlah penting dalam membentuk generasi emas Indonesia yang sadar akan kekayaan maritimnya dan mampu menjaga serta mengelolanya secara berkelanjutan. Dengan memperkuat literasi lingkungan maritim, melestarikan habitat laut, dan menumbuhkan budaya maritim sejak dini, Indonesia akan melangkah lebih percaya diri menuju masa depan sebagai poros maritim dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.